Selamat datang di musim yang baru. Jumpa kembali dengan saya Mulyono Zakaria dalam program Crossover. Dan pada kali ini saya ingin memberikan tips and tricks dalam episode yang berjudul Memulai Usaha. Pertama-tama, yang perlu kita semua ketahui, setiap manusia yang ada di dunia ini minimal memiliki satu talenta atau satu bakat. Jadi tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak memiliki talenta atau tidak memiliki bakat. Pasti ada. Dan minimal satu, bisa ada 2, 3, bahkan bisa 10 dan bisa lebih lagi. Sehingga saudara semua yang mengetahui, yang belum pernah memulai usaha, saudara tahu bahwa saudara memiliki minimal satu talenta atau satu bakat. Sehingga ini adalah modal utama untuk saudara sekalian bisa memulai usaha. Yang kedua, cari apa yang kita suka. Dan dalam hal ini, saudara harus menulis. Dibuat list apa yang kita suka. Lalu kemudian, poin yang ketiga, apa yang kita bisa. Jadi yang pertama, apa yang kita suka, tulis semua. Lalu apa yang kita bisa, tulis semua. Poin selanjutnya, apa yang kita punya. Yang kita punya apa? Tulis. Kalau kita punya motor, tulis punya motor. Kalau punya mobil, tulis punya mobil. Kalau punya laptop, tulis punya laptop. Punya komputer, tulis punya komputer. Jadi apa saja yang saudara punya, tulis. Nanti itu semua berguna untuk kita memulai usaha. Lalu poin yang selanjutnya, poin yang kelima, tentukan skala prioritas. Dari apa yang kita suka, skala prioritasnya tentukan. Jadi buat nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa. Lalu dari apa yang kita bisa, sama buat skala prioritas juga. Nomor 1-nya mana, nomor 2 apa. Ya, lalu yang ketiga, apa yang kita punya. Nah, ini tidak perlu skala prioritas, tapi saudara cukup tulis 1 apa, 2. Jadi kita tahu kita memiliki berapa banyak. Poin selanjutnya di poin yang keenam adalah ada berapa tabungan kita. Jadi dana yang kita punya bukan dana yang akan kita keluarkan, tetapi tabungan, dana yang kita punya, yang ini tidak akan mempengaruhi cash flow kita. Jadi ini berasal dari surplus kita setiap bulannya, atau setiap kita membuat cash flow, kita ada surplus, ini tabungan kita. Nah, tabungannya ada berapa? Tulis, ada berapa banyak. Lalu, poin yang ketujuh, setelah semuanya itu ditulis, buat perencanaan. Buat perencanaan. Dari semua yang ada itu, saudara mau merencanakan apa? Kira-kira saudara memulai bisnisnya apa? Bisa memulai usaha apa? Dari semua yang saudara tulis itu, buat perencanaan. Lalu, yang selanjutnya, yang kedelapan, apa yang telah direncanakan itu lakukan. Jadi lakukan apa yang sudah direncanakan. Saudara merencanakan apa? Misalnya saudara mau usaha baju. Nah, saudara lakukan yang direncanakan. Saudara mulai merencanakan. Pertama, mau jahit sendiri atau mau cari supplier. Kalau cari supplier, suppliernya di mana? Ya, lalu jualnya di mana? Nah, itu semua dibuat perencanaannya, lalu mulai lakukan. Lakukannya adalah kita mulai hubungi supplier kita, atau kita mulai coba. Kalau kita mau jahit sendiri, kita coba menjahit baju sendiri. Jadi itu semua kita lakukan. Semua yang direncanakan, kita lakukan. Lalu yang terakhir, yang poin yang ke-9, jangan kubur talenta kita. Jangan kubur bakat kita. Ya, karena talenta dan bakat kita kalau dikubur, artinya saudara tidak akan melakukan apa-apa dan saudara tidak bisa memiliki kemampuan apa-apa. Kalau saudara tidak mengubur talenta atau bakat saudara, maka saudara bisa memultiplikasikannya hingga satu saat saudara akan menemukan talenta yang baru, bakat yang baru, dan itu mungkin yang bisa mengubah hidup saudara. Demikian tips and tricks dari saya. Kiranya tips and tricks kali ini bisa membuat saudara memiliki keberanian untuk memulai usaha, sehingga ada sesuatu yang baru yang bisa saudara dapatkan.
Terima kasih untuk waktu yang sekarang yang saudara berikan mendengarkan tips and tricks kali ini. Tuhan memberkati. See you at the next level. Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi bersama saya David Alexander dan kita ada di dalam episode Memulai Usaha. Bersama saya telah hadir Evangelis Mulyono Zakaria dan kita akan langsung saja menyimak dan menyaksikan talk show berikut ini. Ya, selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya, Gimana Bang Mul kabarnya hari ini? luar biasa. Selalu baik. Luar biasa. Oke, hari ini kita berjumpa kembali di dalam episode Memulai Usaha. Ya, Ya, saya mau tanya nih Bang Mul. Dalam memulai usaha, siapa saja sih sebenarnya yang dapat melakukannya? Maksudnya apakah hanya sebatas orang-orang yang memang punya anugerah di domain tersebut? Contohnya misalnya area bisnis, atau sebenarnya semua orang tuh bisa melakukan usaha gitu, termasuk pelajar maupun mahasiswa gitu. iya. Ya kalau ditanya siapa yang bisa memulai usaha, semua bisa memulai usaha. Bahkan untuk sekarang ini, anak kecil pun bisa mulai usaha. Iya. Karena usaha sekarang itu banyak macamnya. Iya. Karena ini era digital, era internet. Jadi banyak sekali anak-anak kecil pun bisa melakukannya. Nah, kalau ditanya apakah untuk orang yang punya anugerah aja, saya punya anugerah di dunia bisnis. Nah, kita mesti tahu, seandainya ada orang yang punya anugerah di dunia bisnis, itu pasti anugerahnya bukan di dunia bisnis begitu aja. Dunia bisnis pun luas. Bisnisnya bisnis apa? Iya. Kan nggak mungkin semua bisnis ada di dia. Iya. Di satu orang, semua bisnis di dia. Semua orang kalau mau beli di dia. Monopoli seluruh dunia. Nggak mungkin. Iya. Jadi tidak ada orang punya anugerah di dunia bisnis, lalu udah anugerah di dunia bisnis saja. Enggak. Pasti ada. Iya, bisnisnya apa? Iya. Itu. Jadi kalau mau ditanya, yang bisa memulai usaha itu siapa? Siapa aja. Apalagi ya tahun lalu kita mulai masa yang baru, yaitu masa pandemi. Iya. Nah, tahun ini kita harus mulai dari diri kita sendiri. Jangan dari dunia ini, yaitu musim yang baru. Iya. Itu sebabnya kita, ayo sesuatu yang baru kita kerjakan. Iya. Mulai usaha. Apakah pelajar bisa? Bisa. Apakah mahasiswa? Bisa. Pelajar aja bisa, apalagi mahasiswa. Ya. Waktu saya sekolah, jadi saya pernah sekolah, kita mau adakan retreat sendiri. Ya, retreat sendiri, dan namanya pelajar, tidak ada dana kan. Uang jajan aja kan dari orang tua, bukan kita adakan sendiri. Jadi kita pergi ke satu toko buku, kita nego. Bayangkan, saya itu dulu jurusannya akuntansi. Iya. Tapi masuk ke toko buku, nego. Saya mau jualin. Jadi saya bilang, kita mau jualin semua produk-produk yang di toko buku ini. Tapi saya yang kasih syarat, bukan toko bukunya yang kasih syarat. Saya yang kasih syarat, tapi dengan catatan harus konsinyasi. Jadi barangnya saya bawa dulu, mana yang laku itu yang saya bayar, yang nggak laku dipulangin. Karena kalau disuruh bayar dulu, duit dari mana? Tidak ada uang. Jadi di dalam kita sebenarnya darah seorang pengusaha itu sudah ada. Karena Yesus sendiri yang berkata, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya, Bapakkulah pengusahanya. Jadi artinya darah pengusaha ini ada di dalam kita. Jadi kita bisa mulai usaha. Siapapun bisa mulai usaha. Bahkan sekarang saya lihat anak kecil udah usaha. Usahanya apa? TikTokan. Ya, TikTokan. Anak kecil sudah bisa mulai dapat uang dari situ. Terus ada juga YouTuber. Ya, itu semua usia bisa. Ya, jadi YouTuber, dan di situ ada penghasilan. Jadi semua bisa memulai usaha, bisa. Nah,
waktu masa pandemi ya itu kan banyak yang work from home. Iya. Ya, artinya banyak waktu di rumah. Kalau banyak waktu di rumah, jangan sia-siakan juga. Iya. Sebagian work from home, sebagian benar-benar di home aja, at home aja. Artinya dirumahkan. Iya. Lakukan sesuatu, coba sesuatu. Ya, apa yang harus dilakukan? Coba aja dulu, coba. Dan yang kita harus tahu, kita masing-masing punya talenta. Iya. Nah, ya, minimal satu. Iya. Jadi kalau kita memulai usaha itu ada di dalam firman Tuhan. Iya. Ya, saya bacakan di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 dan ayat 15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Jadi minimal 1 talenta. Talenta atau bakat, atau kebisaan, kemampuan kita. Nah, ada 1 talenta, tapi ingat, dari 3 orang ini, 3 tipe orang ini, hanya 1 yang punya 1 talenta. Yang 2-nya ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta. Artinya kemungkinan kita memiliki lebih dari 1 talenta itu kemungkinannya besar. Iya. Dan itu bergantung kepada kesanggupan kita. Kesanggupan kita itu berasal dari apakah kita mau terus mencoba sesuatu yang baru, tentunya dengan tuntunan Tuhan, supaya apa yang kita lakukan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Kalau kita sanggup untuk melakukan 5 talenta, Tuhan akan berikan kita 5 talenta. Jadi kita punya talenta, kita bisa mulai usaha. Nah, yang jadi masalah seringkali tidak tergali. Itu aja. Masih ada di dalam, nggak tahu. Ya, itu sebabnya saya membantu orang-orang untuk mulai usaha dengan menggali potensinya terlebih dahulu. Asal nggak kalau ditanya, ayo mulai usaha, orang akan bingung. Usaha apa ya? Ya, itu sebabnya saya berikan contoh-contoh bagaimana mencarinya. Ya, di tips and tricks yang saya berikan, jadi ada catat semua. Nah, kalau semua sudah dicatat, itu pasti nanti akan timbul. Oh, ini kayaknya bisa nih. Jadi kita bisa mulai. Ya. Jadi seperti itu kira-kira. Oke, Bang Mul. Nah, apakah ketika kita memulai usaha itu selalu harus dimulai dari apa yang kita suka, apa yang kita bisa, dan apa yang kita punya? Itu, Bang Mul. Justru kalau bisa kita mulai sesuatu bukan dari apa yang kita suka, bukan dari apa yang kita bisa, dan bukan dari apa yang kita punya. Kalau bisa. Kalau kita memulai sesuatu dari apa yang kita nggak punya, jadi dari kita nggak punya apa-apa, ya kita mulai usaha. Terus tadinya kita nggak bisa, terus jadi bisa. Terus tadinya kita nggak suka, tapi kita bisa lakukan. Kalau kita bisa lakukan yang kita tidak suka, yang kita tidak bisa, dan yang kita tidak punya, nanti untuk melakukan yang kita suka jadi sangat mudah. Jadi nanti waktu mengembangkan usaha, kita mulai yang kita suka apa. Karena kalau yang kita suka, kita bisa lebih meluangkan waktu lebih banyak lagi, meluangkan ide-ide yang lebih cemerlang lagi. Loh, prinsipnya kan kalau yang kita tidak suka, yang kita tidak bisa, kita bisa lakukan, apalagi yang kita suka dan kita bisa. Nah, jadi dengan kita memulai apa yang kita suka, yang saya minta catat apa yang kita suka, itu kita untuk menggali potensi, tulis dulu apa yang kita suka. Karena seringkali orang kan tidak tahu potensinya apa. Jadi kalau kita suka, kenapa tulis aja. Waktu saya adakan training, ada beberapa orang tulis suka menyanyi,
Tapi saya tahu suaranya fals. Iya. Tapi yang penting dia suka kan. Jadi kita nanti bisa atur, oh kalau dia suka menyanyi, artinya kalau suara dia fals, jangan dianjurkan jadi penyanyi. Tapi yang berhubungan dengan itu, artinya dia kan bisa. Satu saat dia bisa ada di industri musik lah. Entah dia sebagai produser, ya, entah dia punya tempat yang disewakan, pokoknya yang berhubungan dengan itu. Atau dia yang mensupport para penyanyi, pokoknya yang dekat-dekat situ. Ya, jadi apa yang kita suka tulis saja, ya. Apa yang kita bisa juga ditulis. Nah, apakah kita mau mulai dari situ? Kalau kita belum mulai apa-apa sama sekali, kita bisa mulai dari apa yang kita tulis. Tapi seringkali begini, apa yang kita suka biasanya itu perlu modal. Terkadang begitu. Nah, kalau kita mau mulai, artinya modal kita kan belum ada. Kalau modal kita belum ada, susah kan? Jadi kita cari yang kita bisa dulu. Makanya yang kedua, saya minta tulis apa yang kita bisa. Yang kita bisa belum tentu itu yang kita suka. Ya, kadang karena faktor keadaan membuat kita mau nggak mau melakukan itu. Ya, jadi ditulis, oh, bisa gitu. Terus kan ada juga apa yang kita punya. Apa yang kita punya, jadi maksudnya, misalnya kita punya uang. Kalau uang kita banyak, kita nggak perlu terlalu bisa macam-macam. Kita hanya perlu dana kita untuk franchise, beli franchise. Lalu kita udah punya usaha deh. Orangnya tinggal taruh dan semua bahan baku semua kan dari yang kita franchise itu. Jadi kita hanya keluar modal. Nah, kalau itu dari apa yang kita punya. Misalnya dari apa yang kita punya, motor atau mobil. Kalau kita punya motor atau mobil dan kita tidak punya kebisaan yang lain, udah ditulis kayaknya kebisaan lain nggak ada, atau yang kita suka, yang kita bisa itu perlu modal besar, tapi dengan apa yang kita punya, motor atau mobil, kita bisa mulai melakukan usaha. Ya, kalau sekarang enak, sudah ada ojol, ya, sudah ada ojek online, gitu. Kalau dulu saya tetap bisa mengarahkan orang untuk memulai bisnis, memulai usaha dari yang dia punya. Dia punya motor, jadi saya minta ya ke tetangga-tetangga, karena cari yang dekat. Kan ini urusan transport. Kalau cari tempat yang jauh, udah habis bensin dulu. Jadi cari yang dekat. Beritahu ke tetangga-tetangga. Kalau ada perlu kirim barang, boleh saya yang anterin. Kalau ada anaknya yang mau sekolah, boleh saya anterin. Itu lebih murah dari ojek biasa, ojek yang lainnya gitu. Jadi kasih. Yang penting servisnya bagus. Maksudnya waktu bawa motor tidak ngebut, nanti bawa anak TK ngebut-ngebut kan repot. Ya, tapi juga jangan kelamaan, nanti terlambat sekolahnya. Ya, dan bisa dipercaya. Ya, kita harus punya integritas. Kalau sudah jalan seperti itu kita hanya tinggal perlu kasih seperti kartu nama. Nah, saya katakan seperti kartu nama karena kita bukan cetak kartu nama. Karena kalau cetak kartu nama perlu biaya lagi. Tapi kita perlu karton aja. Kalau karton nggak ada, kertas boleh. Tapi karton aja boleh, karton dibagi seukuran kartu nama. Jadi namanya nanti kartu nama juga. Yang penting ada nama kita. Tulis nama, nomor handphone. Jadi orang tahu. Kalau urusan antar-mengantar, bisa hubungin ini. Jadi mulai ke satu tetangga, ke tetangga yang lainnya. Sudah mulai usahanya. Ya, jadi bisa dari apa yang kita punya, bisa dari apa yang kita bisa dari apa yang kita punya, tapi bisa juga dari apa yang kita tidak punya nih semuanya nih. Kita nggak ada yang kita suka, nggak ada yang, maksudnya kita mulai karena faktor keadaan, karena mungkin orang tua kita, jadi orang tua kita kurang berada,
mau nggak mau kita kerja. Saya dari kecil sudah bantu orang tua untuk bekerja. Iya. Itu jadi mau tidak mau ini bukan masalah suka atau bisa, tapi harus. Iya. Jadi lakukan aja, jangan bersungut-sungut, jangan kenapa saya harus dilahirkan di keluarga ini. Jangan seperti itu, karena kalau kita dilahirkan di keluarga yang kurang beradab, artinya Tuhan akan memakai kita untuk mengubahkan keluarga kita. Iya. Jadi Amin. lakukan saja, satu saat Tuhan akan mengangkat kita tinggi. Iya. Amin. Dan kalau kita berada di lingkungan yang berada, kita juga jangan terlena oleh keadaan yang ada. Iya. Tetap kita punya keinginan untuk mewujudkan isi hati Tuhan. Jadi kita bisa lakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan. Iya. Ya. Iya. Amin. Ya, seperti itu. Oke, Bang Mul. Nah, saya mau tanya nih, Bang Mul. Kalau misalnya kita punya hobi, talenta, ataupun kemampuan nih, bagaimana caranya untuk menjadikan hobi, talenta, kemampuan kita ini menjadi sebuah usaha? Langkah-langkah seperti apa yang harus dilakukan? Ya. Hobi kita harus membantu kita. Jangan menjerumuskan kita. Maksudnya gimana tuh? Nah. Menjerumuskan. Contohnya kalau kita hobi kutak-katik motor. Iya. Kita harus menyalurkan hobi kita, kutak-katik motor itu dengan benar. Jadi pelajari baik-baik, jangan banyak orang suka kutak-katik motor, setelah dia kutak-katik pasang lagi dia nggak ngerti. Jadi dia cuma terima bongkar, nggak terima pasang. Iya. Nah, hobi kita harus membantu kita. Jadi kalau kita hobi kutak-katik motor, pelajari dengan baik sampai kita bisa. Nah, yang kita lakukan bukan kutak-katik motor kita lalu ditambahin aksesoris A, aksesoris B. Jangan, itu menjerumuskan kita. Artinya hobi kita bukan membuat cash flow kita tambah baik, tapi cash flow kita jadi tambah buruk karena ada pengeluaran tambahan. Iya. Tapi kalau hobi kita kutak-katik motor, kita motornya motor orang lain. Ya kita bantu, nanti kan terima ini ongkosnya. Iya. Bisa mulai dari situ. Terkadang ada orang yang mau buka bengkel. Nah, kita harus tahu buka bengkel itu perlu modal. Iya. Pertama tempat, Iya. ya. Yang kedua spare part. Itu semua kan perlu modal. Iya. Nah, kalau kita tidak punya modal, tapi kita punya keahlian, gitu. Mudah-mudahan hobinya itu bisa menjadi ahli. Iya. Bukan hobi aja, tapi nggak bisa apa-apa. Ya, seperti hobi nyanyi, tapi suaranya fales. Nah, itu kan nggak bisa apa-apa. Iya. Nah, kalau ini hobinya bisa kutak-katik motor, kalau dia mulai, dia bantu orang-orang terdekat saja, teman-temannya atau tetangganya. Kalau ada motor rusak, dia pelajari, oh ini masalahnya apa? Ini kok motor nggak jalan-jalan? Oh, dia tahu, businya kotor. Iya. Dia cuma, dia ambil busi yang baru, dia ganti businya, nyala. Begitu nyala, udah tinggal minta ininya aja, businya berapa biayanya. Terus kalau ditanya, ini mesti bayar berapa nih? Ya bayar seikhlasnya aja, baru mulai. Belum ada tarif. Iya. Ya, ini bayar seikhlasnya aja gitu. 10.000 boleh. Oh, itu masa perkenalan itu penting. Ya, kalau dia udah pusing gitu, udah bertahun-tahun ini motor nggak jalan, nggak bunyi. Begitu diganti busi aja nggak tanya bunyi. Waduh, itu orang udah bersyukur sekali. Iya. Jadi kita membantu orang dan ongkosnya pertama kita nggak usah keluarkan yang besar-besar, jangan ingin cepat kaya. Ya, tapi udah kita membantu orang aja harusnya kita sudah senang. Iya. Ya, kalau dikasih ongkos misalnya 10.000 aja, bersyukurlah. Setidaknya cash flow kita nambah 10.000. Iya. Ya, tapi untuk kemudian kalau keahlian kita makin tambah, ya kita bisa lakukan terus. Ya, satu ini udah, nanti tetangga yang lain yang perlu kita ini. Jadi kita pertama menolong orang, orangnya sukacita,
Kita juga sukacita karena kita bisa mulai usaha, tapi jangan sampai ketika dibayar, enggak. Nah, seringkali orang seperti itu, nggak mau dibayar. Lah, kalau mau mulai usaha, harus berani terima. Kalau orang bayar, harus berani terima. Jangan enggak. Ya kapan punya uangnya? Ya, jangan sampai udah bantu orang malah yang ini, enggak, businya nggak usah bayar, ini dari saya aja. Itu keluar uang namanya. Bukan mulai usaha itu, memberikan orang lain usaha jadinya. Itu membantu gitu ya. Membantunya semuanya. Jadi ya seperti itu, kita bisa mulai usaha dari hobi kita, tapi hobi kita itu tidak membuat kita susah, tetapi membantu kita. Jadi cari hobi yang membantu kita. Kalau hobinya menjerumuskan kita, udah lupakan hobi itu. Cari hobi yang baru aja, yang membantu kita. Oke, Bang Mul. Nah, saya mau tanya lagi nih, Bang Mul. Apa manfaat dari menentukan skala prioritas terkait apa yang kita sukai dan apa yang kita bisa? Dan jika apa yang kita punya dan apa yang kita sukai, apa yang kita bisa ini ternyata nggak ada hubungannya, gimana cara mengkorelasikannya? Nah, manfaat dari menentukan skala prioritas kan begini. Waktu kita catat apa yang kita suka, kita kan asal tulis. Satu apa? Jadi seingat kita gitu. 1, 2, 3, 4. Apa yang kita bisa? Seingat kita. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu kita tentukan skala prioritas. Dari misalnya yang kita suka itu ada 5. Ya, saya kasih contoh nggak banyak-banyak deh. 5. Yang kita suka itu 5. Nah, dari yang kita suka itu mana yang paling kita suka? Kalau pakai skala prioritas, mana yang pertama, mana yang kedua, udah urutkan gitu sampai ke 5. Nah, apa yang kita bisa sama, mana yang paling kita bisa. Nah, kalau sudah ditentukan, itu nanti jadinya kita tahu prioritasnya ya. Satu saat kalau kita sudah perlu usaha dan kita lihat ini usaha yang dari kita suka atau dari yang kita bisa ini perlu modal apa enggak. Kalau itu perlu modal, satu saat kalau kita punya modal, kita bisa lakukan itu. Jadi ada skala prioritasnya. Kalau nomor 1 perlu modal banyak, misalnya suka hotel, modalnya kan besar, ya. Tapi suka sekali nomor 1. Tapi karena modalnya besar, kita jangan lihat nomor 1, lihat nomor 2. Nomor 2-nya apa? Siapa tahu ada yang modalnya lebih kecil, yang waktu kita tulis apa yang kita punya, kita nggak tahunya ada uang berapa gitu. Nah, kalau itu bisa, jadi kita bisa mulai usaha. Ya. Nah, tadi apa yang korelasinya? Kalau yang kita punya dengan yang kita suka dan yang kita bisa itu nggak ada hubungannya. Betul. Nggak apa. Misalnya, kita punya motor. Saya balik lagi ke motor. Kita punya motor. Tapi sebenarnya kita tidak suka nyetir. Tidak suka mengendarai motor. Tapi itu kan termasuk yang bisa. Artinya kita bisa mengendarai motor. Cuma kita tidak suka masuknya di grup yang apa yang kita bisa. Ya. Nah, kita bisa, tapi kita nggak mahir. Motornya asal jalan aja. Artinya kita nggak bisa seperti orang-orang yang kalau ada tikungan gitu, nikung tuh mesti bunyi gitu, cip gitu. Kita nggak bisa seperti itu. Kita kalau nikung pelan-pelan, tidak apa. Tapi dari situ kita bisa mulai usaha. Korelasinya di mana? Orang kalau lakukan terus-menerus, lama-lama jadi suka. Ya. Contoh ya, banyak orang mulai main badminton dari tidak bisa. Karena tidak bisa, dia tidak suka. Tapi waktu kumpul, semua pada main, ya udah ikut main. Waktu ikut main, terus karena terus-terusan, enak juga gitu. Lama-lama suka. Tadinya tidak suka, tapi menjadi suka. Tadinya tidak bisa, tapi jadi bisa. Jadi pokoknya selalu ada korelasinya.
Iya. Antara apa yang kita punya dengan apa yang kita suka dan apa yang kita bisa. Ya selalu ada korelasinya. Iya. Oke, Bang Mul. Nah, mungkin terakhir nih, Bang Mul. Ini adalah salah satu statement yang menurut saya sangat menarik sekali dari apa yang telah Bang Mul sampaikan. Jangan kubur talenta atau bakat atau kemampuan. Nah, memang benar sih, karena seringkali kita tanpa disadari seakan-akan kan mungkin pemirsa di rumah juga seakan-akan mungkin nggak menyadari juga gitu bahwa mereka telah mengubur talenta mereka, kemampuan mereka malah jadi terpendam gitu. Mungkin Bang Mul bisa share nggak cerita atau pengalaman terkait hal ini supaya pemirsa yang ada di rumah juga bisa lebih tercerahkan dan mungkin yang kalau selama ini merasa nggak tahu kalau mereka sudah memendam itu mereka jadi lebih tahu gitu sekarang ini. Ya. Itu sebabnya kalau di dalam kerohanian diperlukan seorang bapak rohani. Iya. Kalau di dunia sekuler diperlukan mentor. Atau kalau di dalam keuangan diperlukan konsultan. Iya. Artinya kita perlu mata orang lain. Iya. Ya. Seringkali kita tidak tahu talenta kita itu apa. Contoh seperti ini. David tahu talentanya bisa main musik. Iya. Tapi mungkin aja David tidak tahu bahwa David bisa mengajar. Iya. Cuma taunya bisa main musik. Tapi saya dari luar bisa melihat, oh David bisa mengajar. Di samping bisa main musik, bisa mengajar. Iya. Jadi ini nggak ada salahnya kalau mulai les virtual. Nah, ini kan sekarang lagi musim online. Ya, jadi bisa lewat online, bisa ngajar, ada di rumah nggak keluar transport, tapi dapat uang. Cash flow-nya lebih bagus. Nah, mungkin cuma taunya bisa main gitar, main keyboard, main drum, cuma bisa itu aja. Tapi nggak taunya ada potensi lain. Nah, potensi lain ini yang bisa membuat cash flow-nya jadi lebih baik. Iya. Nah, kalau seperti itu, jangan dikubur. Iya. Misalnya, saya udah beritahu, ayo ngajar les, buka les aja. Nah, nanti jangan dikubur. Setelah itu, nanti udah sibuk dengan kuliah, dengan urusan kampus, jadi waktu untuk ngajarnya tidak ada. Mungkin sementara waktu bisa off dulu, tapi nanti begitu waktunya udah ada lagi, harus dikembalikan lagi, jangan dikubur. Karena dengan mengajar, tanpa kita sadari, skill kita bertambah baik. Jadi seperti itu. Perlu mata orang lain. Iya, oke. Oke, pertanyaan tadi menutup episode kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episode yang selanjutnya yang pasti akan lebih menarik lagi. Oke, terima kasih Bang Mul untuk hadirannya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian episode hari ini. Program Crossover akan tayang setiap hari Selasa pukul 7 malam. Saudara bisa klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander dan kita akan berjumpa di episode yang selanjutnya.